Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Legend of Martial Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Master Fuya yang mentertawakan pria berjubah hitam dikeroyok oleh Ye Chen dan teman-temannya. Sedangkan Ratu Tianxuan bertanya, "Mengapa kau tertawa seperti itu?" Master Fuya menjawab bahwa fakta telah membuktikan, yaitu ada kekuatan lebih jika seseorang berjumlah lebih banyak. Karena pria berjubah hitam yang dalam kuasi kaisar pun harus menerima konsekuensinya. Shin kembali ke pertarungan. Di sana, Ye Chen menggunakan teknik pedang Wan Jian untuk menyerang pria tersebut. Tak hanya itu saja, Tetua Chu juga mengeluarkan sebuah artefak untuk mengurung dirinya. Tetapi saat mereka semua mulai merasa tenang, tiba-tiba saja pria berjubah hitam dapat dengan mudah keluar dari dalam artefak tersebut. Pria berjubah hitam berkata, "Jika kalian semua memang pantas mati." Tetua Wuya mengatakan, "Diriku telah hidup selama 800 tahun, tapi belum pernah melihat kultivator yang sangat kuat sepertinya." Sementara itu, Ye Chen dan yang lainnya masih terus berusaha untuk menghabisi pria berjubah hitam. Naga Longye memberitahu bahwa kelemahan dari pria ini terletak pada jiwanya. Ye Chen menjawab jika tingkat kultivasinya juga mungkin bukan berada di alam kuasi surga. Naga Longye menjelaskan bahwa bisa jadi tingkat kultivasi pria tersebut berada di alam kuasi kaisar. Namun sekarang tingkat kultivasinya sedang ditekan oleh tanah Grechu di tempat ini. Selain itu, jiwanya juga telah ditekan hingga tingkat jiwa yang lebih tinggi, yang mana jiwa miliknya abadi dan bahkan dia bisa membentuk kembali tubuhnya meski hanya tinggal setetes darah. Ye Chen bertanya-tanya apakah sebenarnya pria ini adalah anggota dari klan iblis. Naga Longye menjawab bahwa itu semua tak ada hubungannya dengan klan iblis, karena itu adalah kekuatan misterius yang muncul dalam bentuk iblis. Diriku juga merasakan hal yang familiar yang berasal dari dirinya, tapi aku masih belum bisa menentukan asal-usul yang sebenarnya dari pria ini. Ye Chen bertanya mengapa dia belum menggunakan mata kekacauan miliknya. Naga Longye mengatakan jika seharusnya itu bukanlah mata kekacauan yang sebenarnya, tetapi hanya jejak dari asal-muasal mata kekacauan sebelumnya. Ye Chen berkata jika seperti itu tak ada hal yang perlu ditakutkan dari pria tersebut. Ye Chen memerintahkan yang lain agar menggunakan teknik Shensang untuk kembali menyerang pria itu. Hal itu dikarenakan jiwa milik pria berjubah hitam sangatlah kuat dan abadi. Jadi teknik ini akan memakan banyak waktu agar pria tersebut tak bisa memperbesar jiwanya yang sudah rusak. Mereka semua pun mengerti dan segera melaksanakan perintah dari Ye Chen. Ternyata benar, pria berjubah hitam tersebut kini menghilang tak tersisa sedikit pun. Setelah berhasil mengalahkan pria itu, mereka pun segera bergegas kembali. Di markas besar Tianting terlihat Xiong Er yang mengajak beberapa orang untuk bertaruh siapa yang akan menjadi pemenang di kompetisi 3 sekte nanti. Mereka semua pun mulai bertaruh dan memilih pemenangnya. Xian berkata, "Jika aku tak bisa menempati posisi pertama, bukankah Paman Xiong akan rugi besar?" Xiong Er menjawab bahwa dirimu adalah murid Ye Chen, jadi kau pasti akan menempati posisi pertama. Xian pun berjanji untuk bertarung dengan keras agar bisa mendapatkan uang taruhan itu. Xiong Er mengatakan jika hal ini sangat bagus, sehingga kau sebaiknya melakukan yang terbaik.
Di tempat kompetisi 3 sekte, Ye Chen mulai memerintahkan mereka semua untuk duduk. Dirinya berkata bahwa kalian semua adalah penerus bagi masa depan pasukan surgawi. Sementara itu beberapa penonton mulai berbisik, pasti pemenangnya adalah Xian karena ia murid dari Ye Chen. Temannya menjawab jika Hua juga tak bisa diremehkan karena ia adalah murid dari Jining Xuang. 压我的人竟然这么多！看得多亏，嘿，我压谢。好卷大，加油！越村的徒弟肯定第一。 Kemudian wasit meminta agar para peserta kompetisi segera naik ke panggung untuk mengambil undian. Chen Shui datang dan memberitahu Ye Chen ada benda asing yang mendarat di Chu Utara. Benda tersebut sama persis seperti pria berjubah hitam dari Chu Selatan. Tak berselang lama, pertarungan antara 3 sekte pun segera dimulai. Ye Chen mengatakan bahwa muridmu jauh lebih baik daripada muridku. Ning Xuang menjawab jika Xian juga memang pantas disandingkan dengan Hua. Tetapi Ye Chen berpikir bukankah peserta yang berpartisipasi dalam kompetisi ini murid dari generasi Xuan. Tetua Jiang menjelaskan pria tersebut adalah murid generasi Xuan yang bernama Yu Feng. Usianya baru 16 tahun, tetapi ia cepat menua karena keterampilan yang dia miliki. Wasit tersebut bergegas membuka jalan menuju ke Tianting. Dirinya menjelaskan bahwa pelakat kayu di tangan kalian semua diukir dengan jejak jiwa kalian sendiri. Lalu pergilah ke ujung tangga batu dan tempelkan pada tangga tersebut tanpa mengatakan apapun. Jika hal itu berhasil kalian lakukan, maka kalian bisa dianggap lulus dalam level pertama. 把虎娃交给你是没错的。这才未老先衰。成长，我会让你失望。通过了这一关。 Para peserta pun segera bergegas menuju ke tempat tangga yang diperintahkan oleh sang wasit. Seorang pria berkata, setiap kali diriku menaiki tangga batu giok ini, tekanannya semakin meningkat. Sedangkan Ye Chen yang mengamati tersadar, jika para peserta yang baru saja melewati lantai 100 sudah banyak murid lainnya yang telah tersingkirkan. Dan mungkin saja saat mereka mencapai lantai 900, hanya akan ada kurang dari 300 murid tersisa. Peserta pria kembali mengatakan, bukankah mereka berdua terlihat seperti melakukan sebuah kecurangan? Putri keluarga Niu menjawab, kita bahkan harus berusaha sangat keras untuk mencapai lantai ini. Namun mereka berdua bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Xian mengatakan bahwa langkah selanjutnya adalah pertarungan antara kita berdua. Dan diriku selalu menantikan pertarungan seperti ini dengan dirimu. Sementara para peserta kompetisi lainnya masih terus berusaha mencapai lantai akhir. 压力便会增强一分。就刷下去100多人，你们俩怎么跟没事人一样？俩竟然跟没事人一样！ Chen Shui memberitahu bahwa Xiaoling kini telah naik ke platform batu giok tersebut. Tetua Chu berkata, murid dari 4 keluarga besar Dongfang, Ximen, dan Bei Chen juga telah berhasil menaiki platform batu. Ye Chen merasa bangga meskipun beberapa peserta harus mendaki dengan merangkak, tetapi usaha mereka semua harus diacungi jempol. Kemudian Ye Chen memerintahkan Chen Shui agar membawa Yu Feng untuk menemuinya setelah kompetisi selesai. Lalu Chen Shui memberikan sebuah batu perekam yang memperlihatkan pria berjubah ungu. Ye Chen menyadari bahwa pria ini sama seperti pria berpakaian hitam sebelumnya. Tetapi bukankah sekarang Dacu dalam masa terisolasi? Jadi dari manakah sebenarnya mereka semua berhasil masuk? Chen Shui menjelaskan jika semua itu belum diketahui dari mana asal-usul mereka. Ye Chen bertanya apakah bisa peta langit berbintang mencakup area Beichu. Chen Shui menjawab ini akan memakan waktu lebih lama. Karena pembentukan peta langit berbintang terlalu rumit. 圣主请过目。人与之前那个黑袍人有什么情况，要立刻向我汇报。他们究竟是从哪儿进来的？ Namun dirinya menambahkan bahwa orang-orang ahli dari Ren Huang masih mengukir pola formasi secara diam-diam. Ye Chen memerintahkan agar mereka semua melakukannya dengan lebih cepat. Chen Shui berkata, jika ada satu hal lagi yang perlu kau ketahui. Ia memberitahu menurut kabar dari Ren Huang, pria berjubah ungu itu kini sedang diburu.
Dan kultivator yang mengejar pria berjubah hitam tersebut seharusnya adalah Master Hong Chen. Ye Chen pun menegaskan agar Chen Shui jangan memberitahu Ling Yu'er tentang hal ini. Para murid dibuat terkejut saat melihat Yu Feng mencapai lantai 900. Xian berpikir jika orang ini tahu meskipun dirinya berhasil melewati level ini, ia tak akan mendapatkan peringkat. Namun hebatnya, ia tak menyerah sedikit pun dan tetap bertahan sampai berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. 搞个禁止不让人听。我要告诉楚灵玉，你也不要做傻事。好顽强的毅力。于峰走到900层了。 1 hari telah berlalu, Yu Feng bahkan sampai batuk darah dan mulai kewalahan. Ye Chen menyadari jika Yu Feng telah melampaui batasannya. Jadi jika dirinya akan melanjutkan ke lantai berikutnya, maka fondasi miliknya mungkin akan hancur. Tetapi Ye Chen berpikir mungkin saja itu transformasi dan nirwana. Ning Xuang juga tak menyangka jika Yu Feng benar-benar telah membuat terobosan di saat-saat terakhir. Tapi ketika Yu Feng akan terjatuh pingsan, datanglah seorang pria yang menahan tubuhnya. Pria tersebut bertanya pada Yu Feng, apakah dirimu baik-baik saja? Yu Feng menjawab bahwa ini bukanlah masalah besar. Wasit mengumumkan bahwa sebanyak lebih dari 3.500 peserta yang berpartisipasi. Namun hanya 36 peserta yang tersisa dan lulus dalam ujian pertama. Tetapi aku mengingatkan agar kalian jangan merasa senang dulu, karena pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. 再继续下去，根基多半不后一刻突破了修为。你怎么样？ Wasit menyuruh agar mereka semua kembali mengambil undian, dan jika di antara kalian mendapatkan nomor yang sama, maka orang tersebut akan menjadi lawan kalian. Murid dari Xiong berharap agar dirinya tak melawan Xian dan juga Hua. Sementara Tetua Gu berkata jika Xian dan Hua merupakan peserta unggulan pertama yang berhasil ke final. Tetapi jangan sampai mereka bertemu di babak pertarungan pertama. Sang wasit memberitahu bahwa di babak pertama adalah Xian melawan Ouyang Shouyun. Xian tak mengira jika dirinya yang akan membuka babak pertama. Sedangkan Shouyun sudah tahu jika dirinya pasti akan segera tersingkirkan. Dan benar saja hanya dalam 1 kali tendangan, dirinya langsung dibuat tersungkur. Para peserta terkejut karena Xian benar-benar mengalahkan Shouyun hanya dalam 1 gerakan. Kemudian wasit mengumumkan bahwa di putaran pertama Xian adalah pemenangnya. Tetua Ding Tian berkata jika sepertinya murid generasi Xuan lebih menonjol daripada generasi Qing. 没想到第一轮就是我。实力相差悬殊啊！看来玄字辈的这一代弟子， Kemudian pertarungan kedua yaitu Hua melawan Guan Shaoqing. Guan berjanji bahwa diriku tak akan seperti Shouyun yang kalah hanya dengan 1 gerakan. Tetapi saat ia akan menyerang Hua, dirinya lah yang dibuat terpental. Wasit itu kembali mengumumkan bahwa pertarungan babak kedua dimenangkan oleh Hua. Ning Xuang berkata tampaknya di antara murid generasi Xuan yang bisa menyaingi Xian hanyalah Hua. Begitu pula sebaliknya. Ye Chen menjawab bahwa semua ini sama seperti kita pada saat itu. Selanjutnya Putri Niu bertarung dengan Dongfang Yuyan. Niu segera melancarkan serangannya. Tapi dengan begitu mudah Yuyan mampu menghindari serangan tersebut. 招数都破不了我的防。能与西岩相争，小心了。 Murid Xionger mengatakan untung saja bukan diriku yang menjadi lawan putri kaisar itu. Namun seorang pria menjawab bahwa Yuyan pernah memenangkan warisan dari keluarga Dongfang. Jadi masih belum bisa dipastikan siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Sementara itu di arena pertarungan mereka berdua masih saling menyerang satu sama lain. Ning Xuang menyadari jika Yuyan tak memiliki cara menyerang yang efektif dan tidak bisa menembus pertahanan Niu. Sehingga mungkin saja sebentar lagi dirinya akan segera menyerah. Dan benar saja kini Yuyan terpaksa menyerah pada Niu Ben. Kemudian pertandingan berikutnya Mu Yun Sao dengan Hao Tian Qingyu. Para peserta sangat antusias saat melihat mereka berdua mulai naik ke atas arena. 预言妹子小心了。
玉烟妹妹深得东方家的真传，幸好不是我和牛奔的。端无法破开牛奔的防御。 Chen Shui bertanya, jika berbicara tentang senioritas, bukankah Hao Tian Qingyu adalah keponakanmu? Ye Chen menjawab, itu memang benar. Namun keduanya memiliki garis keturunan yang sama, jadi akan sulit menentukan siapakah pemenangnya. Di arena pertarungan, mereka berdua saling menyerang satu sama lain. Tetapi justru pertarungan mereka berdua malah berakhir seri. Selanjutnya adalah pertandingan antara Xiaoling melawan Yu Feng. Namun saat itu terlihat Yu Feng yang hanya berdiam diri dan tak berniat untuk naik ke arena. Sehingga hal itu membuat Xiaoling bertanya, mengapa dirimu hanya berdiam saja? Yu Feng menjawab, siapa di pasukan surgawi yang tak tahu betapa kuatnya dirimu? Maka dari itu, aku hanya bisa mengakui kekalahan. 那个昊天青鱼是你的小侄子吧？不好说。12人势均力敌。那么，我认输。 Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 102 season keempat pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.